Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yauma Ilban Ali. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar, prinsip dan peranan kepala sekolah dalam supervisi pendidikan. Sebelumnya kita akan membahas tentang konsep dasar supervisi pendidikan. Secara kita akan mencari pengertiannya terdahulu. Secara etimologis atau menurut bahasa, berasal dari kata bahasa Inggris yang mana to supervise, yang mana berarti mengawasi. Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya supervisi pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan profesional bagi guru-guru. Bimbingan profesional yang dimaksudkan adalah segala usaha yang memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk berkembang secara profesional sehingga mereka lebih maju lagi dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses belajar beserta didik. Kedua yaitu rasional. Secara rasional, supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang setuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Ia berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran dan metode-metode mengajar yang lebih baik, cara-cara penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh proses pengajaran dan sebagainya. Dengan kata lain, supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Ngalim 2010. Alasan rasional mengapa supervisi itu penting yaitu untuk memperbaikan pengajaran atau pembelajaran, adapun untuk mendukung proses pembelajaran yang bermutu ditentukan oleh berbagai unsur dinamis yang akan di dalam sekolah dan lingkungannya sebagai suatu kesatuan sistem. Baiklah, topik yang kedua yaitu tujuan supervisi pendidikan. Di antaranya yaitu membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya. Membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah. Untuk melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara yang demokratis dalam rangka meningkatkan kegiatan-kegiatan profesional di sekolah dan hubungan antara staf yang kooperatif untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan masing-masing. Membantu guru-guru dalam mengembangkan proses belajar mengajar, membantu guru menerjemahkan kurikulum ke dalam proses belajar mengajar, membantu guru-guru mengembangkan staf sekolah, menghindari tuntutan-tuntutan terhadap guru yang di luar batas atau tidak wajar, baik tuntutan itu datangnya dari dalam sekolah maupun dari luar. PAI 1982. Yang ketiga yaitu topik kita tentang fungsi supervisi pendidikan. Di antaranya kita memiliki ada 3 fungsi dari supervisi pendidikan. Yang pertama itu fungsi pengawasan, fungsi kepemimpinan, dan fungsi pelaksanaan. Pertama yaitu fungsi kepemimpinan. Di antaranya meningkatkan semangat kerja guru dan seluruh staf sekolah yang berada di bawah tanggung jawab dan kewenangannya. Selanjutnya yaitu mendorong aktivitas dan kreativitas serta dedikasi seluruh personil sekolah, mendorong terciptanya suasana kondusif di dalam dan di luar lingkungan sekolah, menampung, melayani, dan mengkoordinir segala macam keluhan aparat pendidikan di sekolah tersebut dan berusaha membantu pemecahannya, dan sebagainya. Selanjutnya itu fungsi pengawasan. Di antaranya mengamati dengan sungguh-sungguh pelaksanaan tugas kepala sekolah, guru, dan seluruh staf sekolah sehingga diketahui dengan jelas apakah tugas yang dilaksanakan itu sesuai dengan rencana atau tidak. Membantu perkembangan pendidikan dan pengajaran di sekolah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya,
termasuk kemajuan belajar siswa pada sekolah yang bersangkutan, mengawasi pelaksanaan administrasi sekolah secara keseluruhan. Di dalamnya terdapat kegiatan administrasi personil, administrasi material, administrasi kurikulum, dan sebagainya. Mengendalikan penggunaan dan pendistribusian serta pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah tersebut, mengawasi dengan seksama berbagai kegiatan dilaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Di samping mengawasi, para supervisor juga melaksanakan fungsi penilaian dan pembinaan terhadap berbagai aspek yang menjadi tugas pokoknya. Yang terakhir yaitu fungsi pelaksanaan. Diantaranya melaksanakan tugas-tugas supervise atau pengawasan dengan ketentuan yang berlaku, mengamankan berbagai kebijaksanaan yang telah ditetapkan, melaporkan hasil supervisi atau pengawasan kepada pejabat yang berwenang untuk dianalisis dan ditindaklanjuti. Pembahasan kita yang keempat yaitu ruang lingkup supervisi pendidikan, diantaranya yaitu supervisi pendidikan, supervisi administrasi, dan supervisi lembaga. Yang mana supervisi pendidikan lebih menekankan pada masalah akademik atau pembelajaran, sedangkan supervisi administrasi lebih cenderung ke arah administrasi yang membantu terlaksananya pembelajaran dengan baik. Sedangkan supervisi lembaga meningkatkan kinerja sekolah dan nama baik sekolah yang akan dapat meningkatkan kualitas sekolah. Pembahasan yang kelima yaitu prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu prinsip ilmiah. Kegiatan supervise ini dilakukan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekan data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan lain-lain. Tentunya seperti bagaimana kita melakukan penelitian ilmiah. Kedua yaitu prinsip demokratis. Servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Ketiga itu prinsip kerjasama. Mengembangkan usaha bersama menurut istilah sharing of idea, sharing of experience, memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Keempat itu prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas. Topik kita yang keenam yaitu terakhir adalah peranan kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan. Pertama yaitu koordinator, mampu mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas anggota staf, dan berbagai kegiatan di antara guru-guru. Kedua yaitu konsultan, yaitu memberi bantuan dalam mengkonsultasi masalah yang dialami guru baik individu maupun kelompok. Ketiga pemimpin, yaitu dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Keempat yaitu evaluator. Sebagai evaluator, ia dapat membantu guru-guru menilai hasil dan proses belajar mengajar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait materi kita yaitu administrasi dan yaitu tentang peranan kepala sekolah dalam supervisi pendidikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.